Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kesetiaan sampai akhir. Simon orang Selot. Ibrani 10 ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ada banyak nama Simon di dalam Alkitab, dan sekalipun memiliki nama yang sama, tetapi Simon orang Selot tidak sepopuler Simon Petrus. Kata zelot diturunkan dari bahasa Ibrani kana yang berarti orang yang tekun. Selain itu, kata zelot juga berarti kota Kana atau daerah Kanaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata zelot berarti orang yang sangat rajin, giat, dan sangat bersemangat. Nama zelot juga merupakan sebutan untuk sebuah kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Romawi, dan Simon orang Selot adalah bagian dari kelompok itu. Ia dididik dan ditempa oleh Yudas dari Gamala di Galilea. Kelompok Selot memiliki sejarah panjang di Israel yang dibentuk oleh orang-orang yang tekun, rajin, giat, dan sangat bersemangat mematuhi perintah-perintah dalam kitab Taurat, khususnya yang melarang penyembahan berhala. Karena para penakluk asing pada masa itu, yaitu pemerintahan Romawi, sering memaksakan cara-cara kafir mereka pada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Selot melakukan pemberontakan dengan kekerasan. Kelompok Selot adalah pengikut teokrasi yang murni, religius, dan fanatik. Dan kelompok ini mendidik para anggotanya untuk berani mati demi kemandirian dan kemajuan bangsa dan agama Yahudi, dan sangat merendahkan orang Romawi yang menjajah mereka. Alkitab memang tidak menceritakan kapan dan di mana dan bagaimana Simon orang Selot ini pertama kali diajak bergabung menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Simon orang Selot termasuk dalam 12 nama yang terpilih menjadi murid inti Tuhan Yesus. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Simon dan kelompoknya yaitu Zelot beberapa kali memberontak dan juga seringkali dipukul mundur dan pemimpinnya dibunuh oleh pasukan Romawi. Meskipun kelompok pemberontak bersenjata, orang Zelot rupanya sangat kuat dalam pandangan mesianik. Mereka percaya bahwa akan datang Mesias yang akan mengangkat pedang memimpin Israel, mengusir seluruh bangsa asing yang menjajah Israel, termasuk Kekaisaran Romawi pada saat itu. Injil Yohanes memberitahukan kepada kita pada saat Tuhan Yesus mengajar, ada banyak murid Tuhan Yesus yang menjadi kecewa karena Tuhan Yesus sebagai Mesias tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pada awalnya Simon orang Selot melihat ada hal yang sama dalam diri Tuhan Yesus, Sang Mesias yang diyakininya akan membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Romawi. Tetapi pada akhirnya Simon orang Selot sadar siapa Tuhan Yesus sesungguhnya dan apa yang dikerjakan oleh Sang Mesias bagi Israel dan bagi dunia ini. Simon orang Selot mengubur ambisi, visi, mimpi, dan cita-cita duniawinya untuk tunduk
kepada kehendak Tuhan Yesus bagi dunia. Ketekunan dan semangatnya tetap membara di dalam dirinya. Bersama 11 orang murid Tuhan Yesus yang lain terus mengikuti Tuhan Yesus dan berkeliling untuk memberitakan kabar baik. Namun pemberontakan dan kekerasan di dalam dirinya sedikit demi sedikit telah menghilang. Terbukti ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, bukan Simon orang Selot yang menarik pedang untuk membela Tuhan Yesus, tetapi Simon Petrus yang menarik pedangnya dan memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa setelah hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta yang pertama, para murid Tuhan Yesus melakukan pemberitaan Injil dan tersebar ke beberapa daerah dan negara seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sejarah gereja mencatat bahwa Simon orang Selot menjadi penginjil di Mesir, Afrika, dan kemudian ke Inggris dan kembali lagi ke Mesir. Setelah penginjilannya di Mesir, Simon orang Selot bergabung dengan Thaddeus di Syria dan Persia. Dan pada akhirnya sama seperti Thaddeus, Simon orang Selot ditangkap. Dia disiksa, dirajam batu, digergaji, dan kemudian dibunuh dengan pedang di Persia. Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan Simon orang Selot yang dulunya memiliki ambisi, visi, mimpi, dan cita-cita duniawi, bahkan menggunakan kekerasan untuk mencapai ambisinya. Dia diubahkan oleh Tuhan dan pada akhirnya dia menjadi seorang pria yang rela melepaskan semua ambisi, visi, mimpi, dan cita-cita duniawinya untuk memenuhi misi dan visi Kristus dalam kehidupannya. Untuk menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, maka kita juga harus rela melepaskan semua ambisi kita, mimpi kita, cita-cita kita untuk memenuhi misi dan visi Tuhan bagi dunia ini melalui kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita dan mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan setia sampai akhir seperti Simon orang Selot. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar dari kehidupan seorang pria yang memiliki mimpi yang besar, mempunyai ambisi untuk keselamatan bangsanya, namun dengan cara yang salah. Namun ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka semua ambisi dan mimpinya dia kuburkan dan dia mengubah pribadinya menjadi seorang pribadi yang memberitakan Injil tanpa kekerasan, mengerjakan misi Tuhan tanpa kekerasan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, ajar kami juga untuk rela melepaskan mimpi kami, melepaskan ambisi kami, agar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami boleh menjadi kenyataan. Tuhan tolong kami, berikan hati yang tunduk, terus setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Selamat berjuang melepaskan ambisi dan mimpi duniawi kita, dan selamat mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.